Sumber daya alam yang melimpah biasanya dianggap sebagai berkah bagi suatu negara. Katanya negara yang punya banyak sumber daya alam adalah negara yang kaya. Tapi pernyataan itu ternyata nggak sepenuhnya benar. Ketergantungan dan pengelolaan sumber daya alam yang nggak baik ternyata bisa ngebuat negara merugi dalam jangka panjang. Fenomena ini biasanya dikenal dengan istilah kutukan sumber daya alam. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah Nauru. Negara yang terletak di wilayah Oseania ini sempat dikenal sebagai pulau kecil terkaya dunia. Meskipun jadi salah satu negara terkecil dunia, Nauru sempat diberkahi dengan salah satu komoditas yang dulu sangat dicari-cari, fosfat. Tapi, sekarang negara yang sangat berkegantungan dengan sumber daya alamnya itu sudah dianggap sebagai salah satu negara paling miskin di dunia. Bagaimana bisa negara yang dulunya dicap salah satu negara terkaya dunia, sekarang bangkrut? Kenapa kekayaan sumber daya alam justru bisa jadi kutukan buat negara? Oke, jadi Nauru itu merupakan negara kecil yang letaknya ada di Samudra Pasifik. Luas negara ini cuma nyampe 21 km persegi. Bayangin, ini tuh jauh lebih kecil dibanding luas wilayah kota Depok. Awalnya, negara ini ngandelin daging buah kelapa yang dikeringkan atau kopra sebagai sumber utama pendapatannya. Tapi ini semua berubah ketika seorang geologis asal Australia bernama Albert Ellis nemuin semacam batuan sedimen di tahun 1899. Kata orang-orang, itu cuma kayu yang udah membatu. Tapi Albert nggak gitu aja percaya. Dan ternyata setelah dicek, batu tadi adalah batuan sedimen yang mengandung mineral fosfat dalam jumlah tinggi. Waktu itu, komoditas yang berasal dari endapan kotoran burung selama berabad-abad ini punya harga jual yang tinggi banget. Soalnya, komoditas ini kepake buat pupuk yang mana kala itu diperlukan buat menuhin kebutuhan pertumbuhan penduduk yang pesat. Setelah ditelusurin, 80% dari wilayah Nauru itu ternyata kaya akan cadangan fosfat. Cadangan ini kebanyakan ada di wilayah dataran tinggi Nauru yang mana waktu itu jadi rumah buat berbagai macam flora dan fauna. Tapi nggak makan waktu lama, perusahaan bernama Pacific Phosphate Company langsung nambang fosfat di negara kecil itu. Pepohonan yang menutupi area kaya fosfat pun dimusnahkan, supaya penambang bisa menggali fosfat di karang purba di bawahnya. Hasil tambang ini awalnya diekspor ke Jerman, yang waktu itu menguasai Nauru. Di tahun 1914, hak tambang tadi diambil alih sama Australia karena Jerman waktu itu sibuk dengan Perang Dunia Pertama. Di awal tahun 1920-an, Nauru ekspor sekitar 200.000 metrik ton fosfat per tahunnya ke Australia. Angka ini semakin bertambah di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 1942, hak menambang sempat beralih ke Jepang setelah Jepang menginvasi Nauru. Ini nih jadi periode yang cukup kelam buat penduduk Nauru. Tentara Jepang memberlakukan kerja paksa buat penduduk Nauru dengan memakai kekerasan, bahkan juga terjadi eksekusi tanpa proses. Pas Perang Dunia II berakhir tahun 1945, jumlah orang Nauru yang masih hidup itu tinggal kurang dari 600 jiwa, di mana lebih dari separuh penduduknya yang meninggal dunia akibat kekejaman yang diterima. Setelah itu, Nauru sempat balik ke bawah pengawasan Australia, Selandia Baru, sama Inggris. Sebelum akhirnya Nauru mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1968. Disinilah Nauru akhirnya baru bisa dapat keuntungan sepenuhnya dari penambangan fosfat. Tapi sayangnya, Nauru udah kehabisan sepertiga cadangan fosfatnya. 35 juta metrik ton fosfat udah ditambang dan diekspor dari Nauru sebelum negara itu merdeka. Bisa dibilang, sepertiga wilayah Nauru udah dikeruk habis-habisan. Area bekas tambang udah nggak bisa lagi direstorasi dan dibiarin aja terbengkalai. Meskipun dampak kerusakan lingkungan udah bener-bener kelihatan, pemerintah Nauru milih buat ngabisin stok cadangan fosfat yang tersisa. Karena fosfat dianggap sebagai satu-satunya komoditas yang tersedia waktu itu. Keputusan itu pun ternyata sempat ngebuat Nauru jadi salah satu negara terkaya di dunia. Lembaga yang ngelola tambang fosfat di Nauru sempat divaluasi sebesar 1 miliar dolar Australia. Royalti fosfat pun jadi penyumbang utama pendapatan Nauru. Pemerintah nggak perlu mengut pajak pendapatan buat warganya. Malahan, dari royalti fosfat tadi, pemerintah Nauru bisa ngasih fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis buat masyarakatnya. Pendapatan per kapita di Nauru pun meroket. Dengan jumlah penduduk yang cuma nyampe sekitar 10.000 jiwa, PDB per kapita Nauru diperhitungkan sempat nyampe 50.000 dolar Amerika per kapita di tahun 1975. Ini jadi negara terkaya dunia kedua setelah Arab pada waktu itu. Saking kayaknya penduduk Nauru, ada cerita yang bilang, penduduk Nauru itu bisa datang ke toko swalayan, cuma beli permen, mereka bayar pakai uang 50 dolar, dan kembaliannya nggak diambil.
Waktu itu mobil sport mewah juga jadi incaran banyak penduduk Nauru, walaupun sebenarnya buat muterin negara kecil itu cuma makan waktu 20 menit. Kedengarannya bagus banget kan? Negara bisa manfaatin sumber daya alamnya buat kesejahteraan masyarakat. Tapi sayangnya ini semua nggak berlangsung lama. Ketergantungan Nauru sama fosfat ternyata jadi malapetaka buat negara tersebut. Siapa sangka? Kemakmuran yang dikasih pemerintah dari hasil fosfatnya ternyata jadi pemicu permasalahan kesehatan di Nauru. Di tahun 1980, Nauru dinyatakan sebagai negara yang ngadepin masalah epidemi obesitas. Kok bisa? Ternyata kenaikan kekayaan penduduk Nauru diikuti oleh kelonjakan konsumsi junk food. Ya, abis gimana ya? Setelah ditambang selama berpuluh-puluh tahun, banyak wilayah Nauru udah nggak bisa lagi dikembangin buat perkebunan atau peternakan. Jadinya, opsi makanan mereka ya fast food yang diimpor dari luar negeri. Nih, coba deh kalian lihat sendiri kondisi Nauru saat ini, dilihat dari satelit. Sebagian besar wilayahnya ditutupin sama bekas tambang fosfat. Bener-bener nggak ada lagi tuh lahan yang kelihatan hijau dan bisa ditanam. Di sisi lain, ketergantungan terhadap royalti fosfat tadi membuat sebagian penduduk Nauru milih buat nggak kerja. Karena mereka udah dapet fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis dari pemerintah. Ya, jadilah hasilnya penduduk banyak yang obesitas. Bahkan di tahun 2002, Nauru masih jadi negara dengan indeks massa tubuh terburuk dunia versi WHO. Terus, seiring berjalannya waktu, pemerintah Nauru mulai muter otak buat nyari sumber pendapatan selain dari royalti fosfat karena mereka tahu cadangan komoditas andalan ini semakin menipis. Di tahun 1990-an, Nauru milih buat layanan perbankan lepas pantai. Layanan ini memungkinkan nasabah buat melakukan aktivitas perbankan di luar domisilinya. Awalnya, layanan ini sempat dianggap berhasil dengan melihat banyaknya jumlah bank yang bekerja sama dengan layanan ini. Tapi setelah ditelusuri, layanan bank itu ternyata merupakan surga buat cuci uang. Dan akhirnya ditutup di awal era 2000-an. Selain itu, buat diversifikasi pendapatan negara, Nauru sebenarnya punya semacam dana investasi abadi dari hasil royalti fosfat. Tapi sayangnya ini juga nggak berhasil. Investasi dana abadi ini banyak yang gagal karena mismanagement dan penyalahgunaan dana. Padahal berdasarkan perhitungan seorang ekonom Australia, Helen Hughes, Nauru berhasil ngantongin 3,6 miliar dolar Australia atau setara sekitar 36 triliun rupiah dengan kurs sekarang sejak mereka merdeka. Keuntungan bersih yang Nauru dapat pun nyampe 1,8 miliar dolar Australia atau sekitar 18 triliun rupiah. Makanya, dana investasi Nauru itu seharusnya bisa nyampe 8 miliar dolar Australia atau sekitar 80 triliun rupiah. Tapi sayangnya itu semua hanya angka yang gagal direalisasikan gara-gara inkompetensi dan korupsi pemerintah. Dan sayangnya lagi, Nauru kehabisan waktu. Cadangan fosfat di negara kecil itu mulai habis. Volume ekspor pun terus turun. Di tahun 2000, Nauru bisa ekspor 500.000 metrik ton fosfat, tapi di tahun 2004, mereka cuma bisa ekspor 22.000 metrik ton. Ekonomi Nauru pun kian menyusut dari tahun ke tahun. Di tahun 1982, PDB Nauru itu kira-kira nyampe sekitar 53 juta dolar Amerika. Tapi di tahun 2002, PDB-nya menyusut lebih dari 50% ke level 21 juta dolar Amerika. Tingkat pengangguran meroket ke 90% dan sistem pendidikan negara itu pun akhirnya gagal. Kebayang nggak tuh, negara yang di tahun 1970-an jadi negara terkaya dunia, cuma berselang 30 tahun jadi salah satu negara termiskin dunia. Setelah sebagian besar wilayahnya hancur karena aktivitas tambang fosfat, sekarang Nauru cuma bisa ngandelin uang kompensasi dari Australia. Kompensasi buat apa? Ya, sekarang Nauru dijadiin suaka imigran Australia. Sebagai bayarannya, Australia ngasih uang ke Nauru. Salah seorang pemuka agama gereja Kongregasional Nauru yang hidup dari awal periode pengerukan fosfat, James Ngimea pun menyampaikan penyesalannya. Di tahun 1995, James pernah bilang, waktu dirinya masih kecil, Nauru merupakan pulau yang cantik. Dia pun berharap kalau fosfat tidak pernah ditemukan di Nauru. Jadi itulah nasib dari Nauru. Negara yang dulunya terkenal dengan keindahan alamnya, kini menjadi negara yang miskin yang sebagian besar wilayahnya hancur karena aktivitas penambangan secara gila-gilaan yang dilakukan selama puluhan tahun. Fenomena yang dialamin sama Nauru itulah yang biasa disebut oleh para pakar sebagai kutukan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam seharusnya menjadi berkah jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika dikeruk habis-habisan secara tidak bertanggung jawab, sumber daya alam justru berpotensi jadi bom waktu bagi suatu negara.